tunjukkan sebab dan akibat. Hmm. Karena ini sebab akibat. Karena kalau Tuhan nggak bikin itu, nggak akan terjadi akibatnya. Artinya perlu ada sebab untuk ada akibat. Itu sebabnya saya pakai kata seperti itu. Oh, oke. Iya, Setuju kalau boleh. oke. Iya, boleh. Justifikasi itu ya. Boleh? Betul. Boleh. Ya kan? Perlu, lalu menjadi. Artinya, kesimpulannya, ini saya bikin kesimpulan bukan PCI ini, berdasarkan gambar loh, betul? Iya. Bagaimana? Setuju atau tidak? Setuju. 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 Setuju, Uncle. Setuju, Uncle. Nah, kalian bisa nggak dari pertanyaan ini dengan sistematik gunakan kita punya reasoning power untuk sampai sini, bisa nggak? Saya nggak pakai PCI, saya cuma pakai reasoning aja. Ya, Boleh? Artinya, mari kita lihat apa hubungan brotherly love dengan godliness? Jawabannya ini. Saya harus melihat cinta Tuhan yang ditujukan kepada saya, dan cinta Tuhan itu adalah karakternya, sehingga saya akan menjadi seperti yang saya lihat karakternya, ialah mencintai sesama manusia. Bukankah itu hubungannya? Iya. Bisa? ya. Jadi ya. Nah, kita mau challenge kalian. Kita mau tunjukkan ini dengan catatan, jangan kalian puas lalu nggak pernah korek lagi. Kita minta kalian untuk bisa mengulang-ulang kembali. Jangan lihat, oh saya udah ada gambarnya, lalu, oh tunggu, jangan hapus dulu, mau difoto. Lalu nggak pernah lihat lagi fotonya. Gimana gini? Betul, Dedi. Kalau begitu lebih baik saya nggak foto. Karena kalian buang waktu foto-foto, lalu pikir akan ingat, orang nggak pernah lihat lagi. Lebih baik jangan dibikin gambar. Ini untuk kalian bisa ulang lagi loh. Kalian ulang lagi. Dan waktu ulang, coba kok bisa ya? Oke, coba saya mau pikir ah. Coba pikir. Sel-sel otak bertambah loh. Paling kurang bertambah bersih. Betul nggak, Sen? Betul sekali. Saling mengasihi sama. Saya bilang apa? Saya nggak bisa mengasihi sama. Dan mengasihi sama itu karakter Tuhan. Tapi saya tahu dengan melihat karakter Tuhan, saya bisa mengasihi sesama. Karena Tuhan mengasihi sama. Artinya Tuhan harus kasih tunjuk dulu. Mengasihi sesamanya. Dan dengan saya melihat, saya menjadi seperti itu. Sehingga saya mengasihi sesama. Bagaimana? Bisa? Iya. Come on, I'm so present truth. You are wise, okay? Jangan anggap remeh dong kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kalian. Jangan dong. Tuh. Your am swap present truth. Itu nama am swap Tuhan yang pilih. Jangan sia-siakan kedahsyatan nama itu, oke?
dengan bilang nggak bisa. Nah, kita nggak bisa terima jawaban itu. Oke, Pak Sudadi bagaimana? Ya, oke. Puji Tuhan, Randy. Randy, Silakan Om Yan. Pak Sudadi. dalam hal ini members dari MSOP harus kehidupan, jangan Sabo. kita online kedengaran. Halo. Putus Om, coba ulang lagi. Ya, Om bisa ulang lagi putus kita. Nggak jelas dong. Dari terakhir juga bahwa waduh, nanti deh mungkin lagi problem ini. Terus dulu. Halo. Iya. Oh. Timbul tenggelam. Iya, Ren. Kalau signal nggak bisa kita atur ini. Oke, Iya, terus iya. aja dulu, Ren. Coba Om, Kedengaran sekarang? coba sekarang bisa dengar sekarang. Coba. Sekarang dengar Sekarang coba. bersih. Mudah-mudahan jangan hilang lagi. Iya. Gini, dalam hal ini kadang-kadang kan kita melihat orang ke kita lebih dulu ini. Tanyakan orang lain kepada kita. Tapi kalau yang ada ini, kita harus proaktif juga supaya orang tertarik kepada kita. Apa begitu? Kedengaran, Ren? Jadi aktifnya Halo, dalam halo. bentuk apa Om punya maksud Om? Kita biasanya berani berbicara kepada orang apabila kita melihat mereka memang sudah sangat dekat dengan kita, gitu ya. Tentu kita berbicara dengan orang sahabat ya. Tapi sahabat ini kan ada dua kelompok nih. Sahabat yang memang sudah sangat tertarik siapa kita dalam keyakinan. Tapi ada sahabat yang belum begitu kenal keyakinan kita zaman sekarang ini gitu. Jadi menunjukkan bahwa kita juga harus proaktif dalam artian pendekatan dengan yang masih belum kenal benar dengan apa yang kita yakini sekarang ini. Well, itu betul Om, tapi bagaimana dengan kita proaktif dengan yang dikenal dulu, dengan mantap sekali, dan otomatis nanti akan terbuka gitu kan. Jadi antara kita, apakah sudah otomatis ini? antara kita aja. Antara kita itu, ya. Betul. Antara kita itu kita perhitungkan dalam Bible study, ini antara kita semua. Jadi nggak usah jauh-jauh. Bukankah dalam Bible study kita itu antara kita? Iya. Maksud saya juga ke pihak di luar MSOP members gitu ya. Makanya sebelum keluar MSOP members, bagaimana antara kita saja dalam Bible study berani ngomong? Bukankah itu yang dibutuhkan sekarang? Itu yang membawakan sebenarnya. Jadi sering diingatkan bahwa in a small family. Jadi biasakan untuk keterbukaan lah. Seperti apakah ayah dengan anak dengan ayah, members dari semua kelompok kecil ini. Jadi Om, terus terang itulah yang kita telah korek-korek selama ini. Oke. Dan betul, keberhasilannya nggak bisa dikatakan berhasil sekali, tapi kita nggak pernah akan gitu.
mudah-mudahan Randy bahwa memang keberhasilan tidak seperti harapan. Mudah-mudahan terlihat ada kemajuan walaupun masih lambat sekarang ini. Tapi kita diingatkan untuk lebih cepat daripada apa yang sudah mulai ada ini. Begitu, Ren? Well, ini yang kita harapkan, Om. Yang kita harapkan kita bilang lah supaya kita harapkan kalau kalian nggak ngerti tanya gitu, uncle atau whatever lah, itu bisa jelaskan lagi itu atau pengertian saya begini. Jadi kita sibuk tanya dan coba saya punya pengertian begini, apakah benar itu? Jadi kita sedang sibuk untuk menjawab orang-orang punya pengertian yang dia mau coba ungkapkan. Itu kita punya visi, ialah kalian aktif dalam Bible Study ini untuk menanya dan untuk menjawab. Oke, itu dia. Karena kita nggak mau hanya orang-orang tertentu saja yang ngomong dan orang-orang tertentu juga yang nggak ngomong. Itu nggak seimbang kita lihat, no? Dan itulah yang membuat kalian nggak bisa keluar M-Swap kalau di dalam aja nggak bisa. Om? Halo, Kak. Yes, Stan. Jadi satu hal yang kita pikirkan begini, Kak, di kelompok-kelompok yang sudah terbentuk ya. Karena secara dari awal, Kak, seakan-akan grup-grup kecil itu punya leader dan grup-grup kecil yang punya leader ini yang dominan untuk bicara. Padahal tujuan kita adalah untuk semua bisa berbicara merata antara semua sesama kita, kan, Kak? Tapi yang terjadi selama ini yang menurut kita punya pengamatan adalah begini, Kak. Karena di kelompok-kelompok kecil itu sudah ada grup leadernya, anggota-anggotanya harus ditanya dulu baru bisa menjawab. Kita senang ya di kelompok kita aktif juga, tapi harus perlu dicairkan bahwa jadi kadang-kadang kita berpikir begini, apa perlu untuk orang-orang yang tidak pernah bicara harus speak up, mereka yang lead, nanti kita yang semua tolong supaya latih orang-orang yang untuk, karena kita percaya semua kita sama ya dalam kemajuan, kita percaya sekali. Cuman ada karakter itu kan habit yang sudah terbentuk, kan, enggak? Yang terbentuk berulang-ulang. Nah, karakter ini yang kita ambil take over, grup leader yang take over untuk bicara, sehingga membuat mereka yang diam tidak bicara lagi, sehingga menjadi sifat tidak bicara. Itu bahayanya. Apa kita lagi berpikir begini, apakah harus digilir untuk review pelajaran seperti hari ini ke orang-orang yang sama rata. Jadi bukan cuma kita dalam hal ini dan Alvin, ada juga Tante Reni, Tante Nita, Jacqueline di kelompok kita, Kak Shelly. Kita harus share secara merata juga karena keselamatan itu merata, kan? Enggak per kotak-kotak, dia aja yang bicara, enggak begitu, kan? Untuk di kemudian mempertanggungjawabkan iman kita. Jadi kita lagi berpikir, kalau begitu caranya, kita semua harus ambil bagian. Bicara aja. Kita sama-sama saling tolong-menolong di grup itu. Bagaimana Om Yohan? Untuk supaya nggak ada dominan, akhirnya begini. Kalau kita act, habit, and character, dan orang-orang itu yang terus begitu, bagaimana dengan orang yang tidak mau mulai bicara? Akan diam selama-lamanya. Jadi, pendapat. Kita harus pikirkan hal-hal seperti itu. Karena kita sudah belajar tentang karakter, kan? Kalau kita diam, di sini juga diam. Nggak bicara. Padahal yang kita harapkan, apa sih keindahan dari kepala kalian untuk share ke kita? Oh ini, banyak kali ada yang indah, tapi karena tidak di-share, malu mau bilang, aduh, enggak dah, kita enggak berkat itu enggak ke-share ke kita.
Padahal dalam hati udah menggebu-gebu karena nggak dilatih untuk keluarin itu sebagai salah satu bentuk dari buah pikiran dan ini Iya, yang kita lihat gitu kan biasa betul. yang kita lihat dalam perjalanan belajar. Jadi harus gimana Gedi orang-orang yang sering lead. Stan, mau komentar dulu. Oke, silakan Om. Komentar dari satu member dari satu grup ya. Ya nggak tahu apakah pengalaman sama nggak. Kalau Om sendiri ya sering berharap leadernya lah yang lebih fokus. Karena kalau kita cuma dapat let's say 70%, nanti 30 kita akan lengkapi pada waktu di review itu. Pengalaman ya, nggak tahu yang lain ya. Ya, sehingga ide mengenai memberikan kesempatan kepada member menjadi leader dalam grup tentu kita serahkan kepada para leaders itu sendiri untuk menunjukkan, ditentukan dulu, oke, besok si A yang akan melead kita. Pasti yang ditunjuk itu akan lebih fokus itu. Kalaupun memang sudah biasa fokus, akan tetap. Karena bagaimana dia share ke teman-teman, bila dia cuma mendapat 70%, jadi dia akan berusaha mendapatkan, let's say 95%, nanti tentu yang 5 dilengkapi oleh members dalam grup itu sendiri gitu. Jadi saya pikir ini suatu pemikiran dan usulan yang memang pernah terpikir juga sih, tetapi perlu dibicarakan di dalam grup masing-masing tentunya untuk hal tersebut. Ya, oke, terima kasih untuk hal ini. Ya, jadi Om, kalau dibilang tolong dibicarakan di grup masing-masing, masing-masing akan bicarakan hal yang sama, bukan berbeda. Yaitu tujuan daripada post DBS review pada awalnya waktu kita rencanakan dan dipraktekkan ialah untuk semua terlibat, bukan untuk kesempatan leader untuk ngomong lalu yang lain mendengar. Karena kalau itu tujuannya, nggak pernah ada perlu post DBS review. Itu tujuan awalnya. Jadi dia punya tujuan untuk bikin itu ialah supaya semua, karena alasannya mungkin kalau di kelompok lebih berani ngomong kali karena nggak terlalu banyak orang. Apakah itu kenyataannya atau enggak? Nah, kenyataan begitu Ren. Itu nggak tahu ya di kelompok lain. Bagi Om pribadi sih mengalami seperti itu sih. Nggak tertutup untuk itu. Okay. Well, kalau Om kan di sini juga ngomong nggak malu. Jadi nggak bisa pakai Om karena Om di sini sudah ngomong. Kita mau cari orang yang di sini nggak ngomong dan setelah post DBS review sekarang ngomong. Itu yang kita cari. Jadi Om nggak bisa menjadi patokannya. Iya, karena Om di sini sudah ngomong. Ya, oke. Thank you. Mantap Om. Mungkin tolong yang lain deh. itu tujuannya post DBS review. Dan kita harus evaluasi. Ya, kalau tujuan kita nggak berhasil, kita harus lihat kenapa nggak berhasil, lalu kita perbaiki supaya tujuan utamanya bisa tercapai. Kalau enggak, ini rutinitas nominal namanya. Halo Kak Randy. Stanley kan salah satu leader memberikan opininya atau leaders yang lain. Itu ada Mbak Dia mau bicara. Sorry, Mbak Dia ada mau bilang sesuatu. Silakan Mbak Dia. Itu sih. Halo. Mbak Dia, silakan. Iya. Iya bisa. Tadi kan dibicarakan ya. Kalau menurut Kak Randy atau yang lain itu saya termasuk kategori yang disebut sebagai yang Kalau Mbak Dia itu saya lihat kategorinya
nggak malu ngomong. Halo, bagaimana Saya tadi? nggak bisa, Terus? saya nggak melihat Mbak Dia yang goreng. Mbak Dia saya nggak kategorikan malu ngomong. Oh, Walaupun saya oke. anjurkan lebih ngomong lebih bagus. Iya. Tapi saya nggak bilang Mbak Dia ini nggak pernah ngomong. No, saya bisa lihat Oh, Mbak Dia nggak takut ngomong dan kalau ada pertanyaan tanya. Jadi bagus itu, no problem. Jadi saya nggak kategorikan ya. oh, Tapi ada yang memang nggak akan hmm. ngomong walaupun dibilang juga. Ah itu lain cerita. Oh gitu. Oke? Oke, Mbak oke, Dia oke. bukan Iya. seperti itu. Oke? Oke, oke. Karena saya saya memang jarang gitu ya, tapi saya hanya menyimak gitu dan kebetulan kalau pas lagi di BS review itu saya banyak ngomong gitu. Oh, tuh. Oke, oke. Simpan-simpan untuk Oke. di sini dong Mbak Dia. Oke? Tapi ya, Itin ada tanya. Itin malu, Stan. Are you serious? Itin tukang malu. Waduh, Dulu tukang malu nih, top Stan. sekali kalau itu muncul. Luar biasa, Itin bukan tukang malu, Itin luar sudah biasa. sudah jauh lebih berani. Oke, Itin? Oke, Dedi ya. Kita, jadi kita senang loh eh, kalau yang kenapa ini kita senangannya bukan untuk kita. Ini untuk kalian, bukan untuk saya. Saya punya kepuasan ialah untuk lihat kalian berkembang, bukan saya punya kepribadian yang bertambah loh. Saya disenangi dengan kalian berkembang. Jadi ini untuk kalian, nggak ada urusan kita ini. Karena Mbak Dia kan guru. Nah, apa gunanya jadi guru lalu lihat muridnya nggak tambah pintar? Halo, aduh, Apa gunanya jadi guru? putus. Kecuali kita pegawai upahan toh, ya lain cerita, betul? Betul Mbak Dia? Jadi apa gunanya saya menjadi guru lalu anaknya nggak bertambah pengetahuan? Saya bilang pusing amat. Saya sudah taruh saya upahan kelas berat itu. Halo Kak Randy. Ya, Jacqueline bagaimana Jacqueline? Mantap. Iya, saya dengar dari tadi sih memang apa namanya ini memang yang harus harus apa harus memicu kita khususnya yang ngomong jarang untuk kasih komentar atau apa kecuali kalau memang ditanya itu memang kita harus dilatih di sini untuk betul-betul bisa apa mampu atau berani untuk bisa memberikan reason atau apa sesuai dengan yang Betul. pelajari ini. Iya Pak. Gitu. Saya ada pertanyaan Jacqueline. Saya ada pertanyaan, oke? Iya Pak. Boleh saya tanya sesuatu? Oke. Boleh. Saya mau tanya. Boleh. Karena ini pertanyaan lah pertanyaan the $1 million question, oke? It's the big question. Ini pertanyaan kacau ini. Sekarang pertanyaannya. Walaupun saya tahu kemungkinan besar apa jawabannya, saya pengen tahu aja supaya kalian dengar sendiri apa jawabannya. Oke? Sekarang saya tanya, kenapa kalian nggak mau tanya atau nggak mau jawab atau nggak mau diskusi? Apa? Kenapa? Boleh? Kenapa? Iya, Karen di apa? Ya. Jawabannya kadang memang gini ya Kak. Kalau kayak aku dulu kan sempat lama juga sih kita nggak mengikuti kan DBS dengan Kak Randy. Terus waktu banyak tersita di hal-hal yang lain. Jadi pernah sempat kita waktu sedang ikuti, kita dengar dan
kita berpikir apa yang mereka bicarakan, kita masih belum bisa mengerti apa-apa gitu Kak Randy. Jadi kita berbicara sama maksudnya kita bilang Tuhan, tolong kita mau tahu apa sih maksud yang dibicarakan semua ini, kenapa kita bingung dan tidak mengerti gitu. Dan dengan iya kita sempat juga kasih tahu ke Sister Sally, kita mau ikuti dulu ya, soalnya kita tidak bisa respons atau apa karena kita masih banyak yang belum mengerti. Tapi ya puji Tuhan dengan mengikuti dan pertolongan Tuhan udah bisa mengerti beberapa hal. Sampai kadang kalau mau bertanya, yang kita mau tanya apa ya, begitu Kak Randy. Oke. Terima kasih Jacqueline. Saya mau komentar, oke? Saya komentar, oke? Iya Kak. Oke. Ini komentarnya. Apakah jadi Jacqueline punya alasan ialah karena dulu jarang ikut, jadi kejarangan ikut itu membuat saya nggak bisa mengerti sebagaimana orang yang selalu ikut, sehingga saya nggak bisa komentar dan menanyakan pertanyaan dan berpartisipasi karena kurang mengertinya hasil dari tidak ikutnya. Itu kesimpulannya, kan? Dari tidak, bahkan tidak pernah dulu Kak, dulu tidak. Tapi sekarang puji Tuhan sudah ada. Oke. Saya mau buat pernyataan sekarang, oke? Saya mau buat pernyataan, lalu saya mau tanya kepada Jacqueline, oke? Ini pernyataan Jacqueline, Jacqueline dengar baik-baik. Karena ini hanya membutuhkan bisa dengar dengan baik sebagai syarat, oke? Syaratnya bisa dengar dengan baik, cuma syaratnya. Ini, Jacqueline, saya mau bilang Tuhan nggak mencintai Jacqueline. Sudah habis pernyataannya, silakan. Kenapa Kak Randy berkata bahwa Tuhan tidak mencintai saya? Saya mau tanya kepada Jacqueline, kenapa Jacqueline tanya pertanyaan itu kalau Jacqueline dulu nggak ikut Bible study? Harusnya Jacqueline nggak bisa komentar dong, karena Jacqueline kan dulu terlambat ikut Bible study-nya, jadi nggak bisa komentar dong. Sesuai dengan yang Jacqueline bilang tadi. Betul? Atau salah? Betul atau salah? Betul. Kenapa Kak? Kenapa kita masih belum bisa jawab kalau itu salah? Bukankah Jacqueline nggak boleh komentar karena dulu nggak rutin ikut Bible study? Baca Alkitab, saya nggak setuju itu. Bagaimana? Emang nggak setuju, Kak. Jadi ini pernyataannya. Apakah Jacqueline bisa bilang karena saya nggak jarang ikut Bible study, kalau ada pernyataan yang ngawur, Jacqueline nggak bisa ngomong? Iya, betul. Artinya kalau begini, kenapa Tuhan mencintai saya? Apakah hanya bisa dijawab orang yang ikut Bible study selama ini?
Enggak. Walaupun saya jarang-jarang ikut Bible study, bisa kan kita jawab? Walaupun jawabannya mungkin nggak selengkap orang yang ikut Bible study. Kan? Jadi sebenarnya gini Jacqueline ya, bahannya tuh jangan ikut ya. Bahan yang dibutuhkan, bahan yang Jacqueline sedang ikuti hari ini punya, cukup untuk membuat Jacqueline bisa bertanya dan berdiskusi. Nggak perlu 2 tahun lalu ikutnya. Bagaimana? Betul Jacqueline? Betul sekali. Betul kan? Itu karena Walaupun mungkin nggak sedalam orang yang ikut 2 tahun lalu. Artinya, kalau ya, Jacqueline mulai ikut Bible study hari ini, pas doa buka, Jacqueline bisa berkomunikasi dan berkomentar dan berpendapat dan bertanya sesuai dengan hari ini punya. Sehingga hari ini nggak ada alasan untuk berdiam diri. Betul? betul sekali itu Kak Randy. Oke, artinya kita bisa harapkan untuk lebih sering dengar Jacqueline Stan. Halo Jacqueline? Amin, Kak. Mantap. Ganti nama Jacqueline dengan nama saudara. Siapapun nama saudara, oke? Boleh? Boleh, Uncle. Boleh, Jadi bilang, Randy. itu kan Makasih. Jacqueline. Iya, ganti ya dengan nama kalian sekarang. Ya. Wah, kita sudah Mantap, harus Kak. lebih struktur ini karena semua akan berkomentar, Stan. Siap-siap, Stan. Betul, Kak. Mantap ini. Oke. Nah, tadi Cica ada komentarnya, kita mau Cica bilang dengan orang lain nanti kayak pasar. Oke. Di situ yang Om Yohan bilang gunanya Bible Study Leader, oke? Sehingga nggak perlu ada pasar. Lebih baik Bible Study Leader repot atur traffic daripada ketiduran karena nggak ada traffic. Oke? Baik. Mantap itu Kak, mantap sekali. Mantap, patah Iya. itu. Sorry, ini duluan. Tadi dia duluan. Sorry, dia duluan. Siapa duluan? Dia. Lebih baik dia begitu daripada kayaknya nggak ada orang ini. Betul? Iya. Betul. Kalian dengar atau kita punya mikrofon lagi mati? Come on, kita nggak mau bilang gitu-gitu terus, betul? Betul. Enak ya, dalam keluarga yang sudah tahu daging, kita bisa bebas ngomong karena semua mau ketemu Tuhan Yesus dan tidak ada yang akan tersinggung karena yang dibilang adalah penuh dengan kasih. Sedap ya? Sedap banget. Iya, Sedap Kak. banget. I love it. I love the fellowship of God's people. Nah, kalian tahu kan, kita bikin gini karena kita mau tolong kalian. This is about you guys, it's not about me. I wanna help you, okay? Kita mau sama-sama mencapai tahap yang Tuhan inginkan. Oke? Oke. Uncle. Go ahead, Bobby. Jadi understand dari yang aku ikuti, aku punya kesimpulan $1 billion question dijawab dengan $1 billion illustration, Uncle. Aduh, mahal sekali dia punya ilustrasi. Main. Betul, Bob. Jadi Apa? kuncinya ya. Gak kedengeran, Uncle. Tadi Iya. Kak Bob ngomong apa? Oh, mau kedengaran? Enggak Bobby, jelas boleh gitu. ulang lagi, Bobby. Jadi dia punya $1 billion question dijawab dengan $1 billion illustration. Jadi Apa Bob? Di leader question. Apa sih? Suaranya ngendem, Bob.
Suaranya ngebas banget gitu. Sorry, Bobby. Boleh ulang lagi, Bobby? Jadi Tadi. billion dollar question dijawab dengan billion dollar illustration. Oh, billion dollar. Dengan billion illustration. Itu Bobby sebenarnya di pasar pun lagi sale. Tahu kenapa? Karena it's reasonable. That's very reasonable, you know. Dan reason itu lah yang sangat berharga. Walaupun reason itu di pasar murah sekali loh. Tapi murah, jangan pikir nggak berharga. Kenapa? Karena semua orang bisa reason kalau dia mau dan berusaha. Oke, Bobby? Iya. Okay. Just take time. Kayak begitu ya. Halo Kak Randy. Ya, mantap Jacqueline. Bagaimana? Cuma mau bilang, kecuali mungkin kalau signalnya putus-putus Kak, itu dia itu. Kak. Oh, ngerti. Kalau itu ngerti. Kita nggak bisa kalau dengan kita enak ngerti itu. ngomong gitu. Oh, kalau itu bukan main kita ngertinya. Kadang-kadang itu bilang mati lampu dan angin, hujan, ngertilah. Kita kan Iya Kak. reasonable gitu semua di sini kan. Masa? Oh sorry, nggak boleh ada alasan dengan mati listrik. Masa begitu Jacqueline? Masa? Iya sih. Sorry, nggak boleh. Siapa suruh hujan? Berdoa supaya lain kali jangan hujan di Sonder Gedi. Masa begitu? Betul, Dedi. Iya. We're all reasonable. We are all reasonable people, okay? Halo. Okay. No problem, Jacqueline. Terima kasih Jacqueline ya. Mantap Jacqueline. Jacqueline itu Stanley punya teman kelas kan, Stan? Kelabat betul? Iya. Mantap sekali. Beberapa kali kayaknya Kak dikasih tahu itu. Tahu kenapa? Karena itu mengingatkan kita di Williams, yaitu pengalaman yang nggak bisa dilupakan. Betul, Kak. Duh. Kita belajarnya di Williams itu, pengetahuan itu. Mantap ya. Sorry Esther mau bilang sesuatu ini. Iya Kak. Jadi ini lain dengan dengan saya. Kadang-kadang kalau saya udah ngomong gitu, aduh malu juga terhadap diri sendiri gitu. Nah, saya udah terlalu banyak bicara ya. Jadi saya kadang-kadang ukur-ukur. Tapi di lain pihak, ada benefitnya bagi saya. Kalau saya bicara, terus apalagi kalau bisa, saya jadi nggak ngantuk gitu. Aduh. Jadi kalau saya bicara tuh menolong nggak ngantuk juga Kak. Takutnya kalau saya udah nggak dapat apa-apa. Doi. Ada doi baru cari terima kasih. Berapa? Terima kasih Esther. Jadi lain kali kalau Esther lupa tanya, saya tanya ya. Tapi kalau sudah ngantuk bisa tergolong nggak tidur ya. Itu handphone ciri keluar. Iya Kak, sekarang malu juga. Nggak usah malu. Kita kekurangan traffic lalu ada motor yang bolak-balik, masa saya bilang jangan bolak-balik sini, udah jarang-jarang motor dilarang lagi saya. nggak apa-apa, no problem, okay? No problem. Oke, apakah sudah bisa melihat? Nah, kita punya belajar ini bukan cuma belajar, Sen. Kita mau menyelesaikan hal-hal yang bisa membangun dan mempermantap kita punya metode belajar kan. Jadi ini it's more than just lihat ayat-ayat. Oh, it's more than that, kan? Oke, begitu. Oke, jadi kalian sudah lihat ini? Oke. Jadi ujiannya sampai situ dulu. Kita mau beberapa saat sisa ini kita mau ke love and sin, oke?
karena saya rasa metode belajar itu sudah disampaikan, jadi terapkanlah ya. Jadi untuk post DBS review kelompok-kelompok, kalian kasih bijaksana lah supaya yang lain dipertanggungjawabkan untuk mengambil bagian untuk jelaskan sesuatu gitu lah. Kasih yang sederhana dulu lah. Oke, tolong jelaskan ini apa hubungannya besok ya. Oke, gitu. Ya. Paling kurang dikasih kesempatan, jangan ditembak di tempat lah, kasih kesempatan sebelum itu, sudah dibilang sebelumnya. Ya. Supaya ketika ada kesempatan, lama-lama bisa ditembak di tempat karena sudah biasa, oke? Kenapa, Bi? Yang kutipan-kutipannya bagaimana? Katanya gimana, Bi? Uncle mau kasih dia punya kutipan-kutipan tentang 2 Petrus. Oh, yang tadi ya betul. Wow. Well, artinya love and sin besok dan Bobby ya. Betul, Bobby. Itu sudah dibilang itu. Oke, betul. Oke, mari. Betul, Bobby. Waduh, betul sekali itu. Oke, mantap. Oke, jadi kita mau kasih kutipan dari itu anak tangga Petrus, oke? Paling kurang di sini dibilangnya Peter's ladder. Ada berapa langkah? Jangan bilang angkanya. Jangan bilang angka. Ada berapa langkah? Delapan, Uncle. Ada berapa langkah? Berapa? 8. Berapa? Tuh, jangan bilang angka. Jangan bilang angka. Terima kasih Yani, tapi jangan bilang angka. Tanpa bilang angka, ada berapa langkah? Banyak, Uncle. Banyak. Cica, bukan main banyak sih. Tapi itu jawaban ya, Cica. Katanya. Betul. Jawabannya ini, Cica. Jumlah cukup untuk born again ya, boleh? Oh. Mantap. Iya, Uncle. Oke, jumlah yang selamat di air bah ya, boleh? Gitu kan? Oke. Jadi kira-kira ini langkah-langkah ini adalah langkah-langkah daripada orang yang born again. Iya. Dan apakah ini langkah-langkah kalau diikuti dengan setia akan berada di bahtera sementara air bah? Iya. Ini dia. Kan? Oke. Begitu, Babi? Ya. Oke. Mantap. Oke, mari kita mulai. Oke. Yang kita kasih tunjukkan roh nubuatnya karena itu yang kalian mau lihat kan. Ayat-ayatnya sudah. Oke. Iman diperoleh dengan mendengar akan firman Tuhan. Artinya harus ada firman Tuhan dulu yang diucapkan, baru bisa menghasilkan iman. Ya. Artinya harus ada firman Tuhan dulu. Tapi kita sudah belajar. Firman Tuhan yang saya dengar belum berfungsi di dalam kehidupan saya sebagai grace. Sampai saya percaya, baru berfungsi sebagai grace. Ingat nggak pelajaran itu dulu? Ingat, Uncle. Gimana? Ingat. Thank you Lydia. Lydia ingat, mantap. Bagaimana yang lain? Apakah cuma Lydia? Ingat, Ren. Ingat. Kalian punya jawaban? Kalian punya jawaban benar loh. Kalau kalian bilang nggak ingat, itu benar. Lupa, Uncle. Itu nggak salah, benar itu. Ini yang di Oke, itu jawaban yang benar. Ya. Itu Yang pelajaran di Bali. Bible study sebenarnya kita belajar itu. Oh, Di Bible study daily kalau nggak salah kita belah maksudnya.
No, bukan yang Peter, bukan pelajaran Peter. Ini pelajaran tentang Roma 10:17 yang kita baru jelaskan baru-baru. Bahwa firman Tuhan itu walaupun grace, tapi tidak berfungsi sebagai grace waktu orang dengar. Oh iya. Dia berfungsi sebagai grace dalam kehidupan orang itu di saat dia percaya. Jadi walaupun itu grace, dia nggak bersifat sebagai grace kalau hanya didengar. Karena ada orang yang dengar dan tidak melakukan. Artinya grace tidak digunakan sebagai grace. Dan ada yang dengar dan melakukan. Yang didengar grace dan digunakan sebagai grace untuk melakukan. Bagaimana? Boleh? Itu yang Iya, iya. Itu dulu pernah dia dengan ceritanya Petrus waktu mau tenggelam itu. Dulu pernah dibahas juga. Iya. Bisa betul-betul. Dan kita bikin chartnya itu. Kita bikin chartnya. Betul itu. Oke, bilanglah kalian nggak ingat yang dulu. Mengerti nggak penjelasan yang baru-baru? mengerti. Mengerti, Randy. Mari tanya. Apa fungsi grace? Nggak usah kasih ayat. Kalau mau kasih boleh juga. Apa fungsi grace? Untuk obey. Untuk menurut Untuk obey, Roma 1:5. Untuk obey. The truth. Untuk Roma 1:5, betul. Jadi fungsi grace untuk saya bisa mengungkapkan penurutan Tuhan dalam saya punya kehidupannya. Oke. Iya. Kalau fungsi grace untuk menurut, bukankah grace firman Tuhan? Iya. Tapi firman Tuhan untuk saya bisa percaya harus didengar dulu. Betul? Iya. Betul. Sesuai dengan Matius 7 ayat 24, 25, 26, 27, apakah ada dua kelompok yang membangun rumahnya? Satu pasir, satu batu. Yang pasir bodoh, yang batu bijaksana. Dan yang bodoh, mereka dengar grace Tuhan, tapi mereka nggak lakukan. Artinya fungsi grace untuk obey tidak pernah menjadi kenyataan. Artinya firman Tuhan grace nggak pernah berfungsi sebagai grace, hanya berfungsi sebagai yang didengar. Betul? Iya. Betul. Sementara yang bijaksana, waktu dia dengar firman Tuhan dan dia melakukan, grace dimanfaatkan sebagai kuasa yang bisa melakukan apa yang didengar. Itu grace yang digunakan sesuai dengan fungsinya. Jadi apakah dengar firman Tuhan sudah otomatis firman Tuhan berfungsi sebagai grace dalam pendengarnya? Sudah otomatis? Tidak. Tidak. Mantap. Tidak. Oke. Kita harus ingat bagaimana yang lain. Apakah mengerti atau tidak? Karena kita sudah satu jam ngomong tentang jangan malu-malu ini. Bagaimana? Bagaimana yang lain? Kalau ulang lagi bagaimana? Bisa. Bisa semua? Oke, begini caranya. Apakah ada yang aduh saya kurang mengerti? Nggak apa-apa. Jangan malu. Saya kurang mengerti. Jangan malu. Apakah ada? Randy. Jacqueline, gimana Jacqueline? Tadi kan yang kita dengar bahwa grace, jadi grace itu berfungsi grace adalah untuk menurut akan firman Tuhan, kan? Ya, betul. Jadi grace itu bagi yang wise. Di situ kita putus, Kak. Kita dengar. Mantap. Ya, jadi grace bagi yang wise atau yang bijaksana, tadi kita di situ putus, Kak Randy. Oh, oke, putus maksudnya. Oke, no problem. Jadi saya tahu di mana putusnya. Oke, saya jelaskan. Oke, terima kasih Jacqueline. Oke, ini dia. Mantap Jacqueline. Oke, gini ya. Jadi saya ambil contoh lah. Oke, Jacqueline. Sebagai orang yang haus, apa gunanya air? Apa gunanya air bagi orang yang haus? Minum. Untuk melenyapkan rasa dahaganya. Bagaimana? Boleh begitu? Lepas dahaga. Boleh.
Ya. Oke. Oke, walaupun sebentar ya. Walaupun sebentar, tapi betul kan? Jadi fungsi daripada air adalah untuk orang itu tidak rasa dahaga lagi. Oke. Oke, sekarang Ibu Neni haus sekarang ya. Contoh, cuma contoh. Oke, Ibu Neni boleh menjadi contoh. Ibu Neni sekarang haus. Oke, boleh? Ya boleh. Oke. Lalu saya mau bilang Ibu Neni tahu nggak bahwa kalau Ibu Neni minum air akan hilang dahaganya? Setuju nggak dengan apa yang saya bilang? Setuju. Oke. Apakah setelah Ibu Neni dengar dan setuju apa yang saya bilang, tiba-tiba hilang hausnya? Tidak. Apakah tidak karena fungsi daripada air belum dimanfaatkan dengan meminumnya? Ya. Itu dia. Artinya, apa gunanya tahu fungsinya grace kalau nggak dimanfaatkan? Jadi walaupun air punya fungsi selalu itu, tapi nggak berfungsi bagi yang tidak melakukan dan hanya mengerti. Jadi walaupun grace bisa membuat orang menurut, itu tidak akan menghasilkan penurutan bagi orang yang tidak mempraktekannya, walaupun dia tahu apa fungsinya. Begitu? Artinya, firman Tuhan yang saya dengar itu grace, tapi nggak ada fungsinya kalau saya tidak percaya dan mempraktekannya. Boleh? Thank you. Oke. Mantap, mantap ini. Jadi pertanyaan untuk semua ya. Apakah yang saya dengar itu grace walaupun saya tidak mau praktekan? Iya. Iya. Iya, Stan? Iya, Alin? Tidak. Tidak. Tapi maksudnya cuma sampai grace sebagai grace yang tidak punya fungsi apa-apa karena tidak dipraktikkan. No. Sen, jangan Sally rubah untuk sesuaikan. Oke. Sesuai dengan kita aja. Tadi soalnya ada keterangan itu yang kita kutip waktu dijelaskan. Jadi air itu tidak berfungsi. Jadi air tetap air, grace tetap grace, tapi dia menjalankan fungsi. Harus sesuai dengan apa yang kita bilang. Kalau enggak disesuaikan nanti. Okay? Alright. Apakah firman Tuhan adalah grace waktu didengar orang, walaupun dia nggak ada rencana untuk mempraktekkan apa yang didengar? Tidak. Tidak. Iya atau tidak? Tidak. Tidak. Iya. Bobby? Uncle, jadi kalau apa? Jadi kalau dia, halo Uncle, udah dengar? Ya, silakan. Jadi kalau dengan mendengar dan itu bukan grace, lalu dia. Itu pertanyaan loh. Iya. Itu bukan pernyataan, itu pertanyaan. Yang kita mau tanya. Jadi apakah, oke, saya ulang lagi ya. Apakah firman Tuhan yang saya dengar itu adalah grace, walaupun saya nggak ada rencana untuk mempraktekkan apa yang saya dengar? Itu pertanyaannya. Bukan. Atau begini, firman Tuhan hanya grace kalau dipraktekkan. Iya. Iya. Artinya firman Tuhan itu bukan grace. Firman Tuhan itu grace, walaupun orang nggak mau praktekkan. Benar atau salah? Salah. Stanley? Salah, Kak. Bobby?
Obi. boleh ulang? Ya, saya ulang aja nih ya. Obi, go ahead. Uncle, Obi. untuk 2 kali ditanya jawabannya Pusing. iya. Iya jadinya. Iya. Oke. Yani tanya tadi. Yani? Ya, Uncle boleh ulang. Yang ditanya Yuli atau Yani? Yuli. Yani, oke. Jadi apakah firman Tuhan itu grace bagi yang mendengar firman itu walaupun tidak ada rencana untuk dilaksanakan atau dipraktekkan dalam kehidupannya? Apakah tetap yang didengar itu grace? Tidak. Iya, tetap, Uncle. Tidak tetap. Iya, tetap. Iya, Uncle, Kalau kita Yani? tetap. Oke. Ibu Neni tetap, Cica tetap. Tetap ya. Oke. Tidak. Jacqueline apa? Saya tidak. Kita tetap Kak Randy karena ada Tetap. alasan. Oke. Terima kasih. Mbak Dia? Tidak, Nanti kita tidak. Oke. Sekarang saya tanya. Apakah orang yang dengar khasiat air bilang, oh mantap itu, dan tidak ada rencana untuk minum, membuat air itu tidak berkhasiat? Enggak, Uncle. Artinya jawabannya tadi iya. Cica. Iya, Coba tetap. gimana itu Kak? Iya. Jawabannya yang Uncle belum dapat nih, Jadi saya mau bilang ya. Firman Tuhan yang saya dengar, apakah itu grace? Walaupun waktu saya dengar saya nggak ada rencana untuk mempraktekannya. Apakah waktu saya dengar air itu bisa membuat saya nggak dahaga? Tapi karena saya nggak mau lakukan, akhirnya nggak bisa lakukan itu. Iya kan nggak ada gunanya, Uncle. Atau nggak? Airnya nggak ada Tetap gunanya. bisa. Ya, nggak ada guna bagi saya, tapi airnya masih bisa melepaskan dahaga kan? Oh iya. Air itu tetap bisa melepaskan dahaga. Artinya apakah grace kehilangan kuasanya karena orangnya nggak melakukan? Jawaban pertanyaan tadi yang benar adalah Iya. apa? Tetap grace. Apakah itu tetap grace? Jawabannya iya. Oh, berarti Stan, kenapa Stan dirubah, Stan? Iya Kak, saya juga rubah. Alin juga rubah, Alin. Memang goyang itu tadi loh. Iya, Stan. Karena ada kasih argumen kedua. Karena Kita sengaja challenge kalian. Kalian goyang tadi. iya goyang itu. Aduh, parah. Iya. Argumen yang Karen dikasih tadi kan hanya bisa grace kalau Iya, dipraktikkan. Berdasarkan penjelasan Hancur. sebelumnya, Iya. Kak. Alin goyang tadi. Gawat. Iya. Goyang itu tadi. Parah. Ya, Jacqueline. Jawabannya iya, karena tadi kita berpikir bahwa manusia dalam pemberontakannya juga dia tetap Tuhan tetap sudah mati bagi orang yang memberontak itu, Kak Randy. Makanya grace itu tetap. Well, oke. Gimana? Jacqueline punya penjelasan benar, tapi penjelasannya nggak kena di argumentasi kita. Jadi itu adalah penjelasan benar, tapi bukan untuk menjelaskan pertanyaannya. Jadi jawabannya ini, Jacqueline. Apakah karena saya nggak mau minum air, membuat air itu nggak bisa melepaskan dahaga saya? Oh ya, tetap air itu melepaskan dahaga. Tetap. Artinya waktu saya dengar firman Tuhan, apakah nggak jadi grace lagi karena saya nggak melakukan? Tetap itu grace. Tetap grace, Ten. Halo? Tekan Jacqueline? Artinya begini, jangan terputar dengan pernyataan ini.
Walaupun saya nggak lakukan, firman Tuhan tetap grace. Tapi fungsi grace-nya tidak berfungsi bagi orang itu. Itu yang tidaknya, bukan hilang grace-nya. Uncle. Yud? Masih belibet nih. Belum. Apa, Yud? Sorry? Belum? Masih belibet. Oh, belibet. Oke. Belibet itu saya asumsikan artinya masih baku cako. Ya, ruwet gitu. Ribet. Bahasa Manado-nya masih kayak baku cako. Malimbuku. Complicated. Betul, Alin, itu salah. Iya, betul. Betul. Jangan lupa, Iya. kita 7 tahun di Manado loh. Halo. Ya, Ibu Lika. Oke, nanti kita Ibu Lika bagaimana? Jadi fungsi grace itu bisa berbeda tergantung yang mendengarkan. Tapi Bukan. Salah. Ibu Lika, rem. Salah. Fungsi grace nggak pernah berubah. Fungsi grace bisa tidak dimanfaatkan, tapi fungsinya nggak pernah berubah. Oh ya. Oke. Jadi firman Tuhan itu tetap grace. Tapi tetap grace. Tapi untuk orang yang mendengarkan bisa jadi berbeda ketika bisa tidak dimanfaatkan fungsinya. Oh iya. Oke. Bisa tidak dimanfaatkan. Tapi fungsinya tidak pernah hilang. Oke? Oke, terima kasih. Mantap. Apakah dengan pertanyaan Ibu Lika, terima kasih sudah bertanya, Iyut sudah mengerti? Udah mulai tapi masih gimana ya? Masih belibet ya? Iya gitu. Aduh. Belum clear banget gitu loh, Uncle. Soalnya gini. Uncle tadi kenapa kita jawab? No problem, Yud. Jangan ya, kasih alasan, kita semua kasih jelas, oke? Ini. Oke. Apakah firman Tuhan kehilangan kuasanya hanya karena orang nggak mau lakukan? Enggak. Itu dia. Artinya grace tetap grace walaupun nggak dilakukan. Yang ruginya ialah manfaatnya tidak dimanfaatkan, fungsinya tidak digunakan, tapi kuasanya tetap penuh dengan kuasanya. Jadi yang bikin beda itu bukan grace-nya, tapi yang di fungsinya itu. Jadi yang bikin beda ialah nggak digunakan fungsinya, tapi tetap powerful. Berarti soalnya tadi kan yang pernyataan pertama itu kan kalau ada yang dengar firman tapi nggak dilakukan kan itu nggak digunakan sebagai grace, tapi dia tetap grace gitu ya maksudnya. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya. Jadi orang yang mendengar grace dan tidak melakukan, apakah yang dia dengar bukan grace? Jawabannya tidak. Yang dia dengar grace, bedanya dia nggak manfaatkan grace-nya. Boleh? Putus tadi terakhir. Nggak dengar. No Sorry, problem. unstable. No problem. Oke, jadi grace itu tetap grace. Bedanya nggak dimanfaatkan saja fungsinya, itu aja. Oh, jadi berarti yang foolish yang dirikan rumah di pasir itu dia tahu ada grace tapi nggak dimanfaatkan gitu berarti. Iya. Itu dia. Berarti dia nggak dapat grace nggak pernah nggak menjadi grace. Itu dia nggak benefit. Dan benefitnya selalu ada, tapi dia tidak menggunakan benefitnya. Grace nggak bisa kehilangan powernya, tetapi powernya bisa tidak dimanfaatkan. Oh, jadi yang dimanfaatkannya itu tergantung orangnya ya, Uncle. Dia mau. Iya. Jadi kalau Iyut masuk mobil lalu injak-injak gas,
kenapa nggak jalan-jalan? Belum dinyalain mobilnya. Jadi apakah itu karena mobilnya nggak ada tenaga? Enggak, karena nggak pernah nyalain mobilnya. Wah. Masa bilang, aduh, saya tindis-tindis gas nggak maju-maju. Ini mobil udah nggak ada tenaga lagi. Pak Gun bilang, udah putar kuncinya nggak? Oh iya ya. Ya pernah sih Uncle kayak gitu. Wow, pernah. Bukan main, mantap. Betul Pak Gun. Hebat juga. Waktu itu lagi sendiri, gak ada papa mama. Oh gitu. Gitu. Apa itu Yuta? Oke, boleh begitu? Sudah mantap semua? Waduh, kayaknya kita punya review nggak habis ini Bobby. Baru satu ayat. Waduh. Halo. Oke. Iman. Oke, Mbak Dia silahkan. Oh iya, tadi saya tulis begini, bahkan sampai saya headline nih. Jadi, dengar firman Tuhan itu tidak berfungsi sebagai grace jika tidak ditunjukkan dalam perbuatan. Jadi menurut saya di sini kenapa saya tadi bilang tidak, hampir seperti itu tadi. Jadi firman Tuhan itu hanya bisa berfungsi sebagai grace jika dilakukan gitu. Sama seperti orang bodoh sama-sama dengan firman Tuhan. Nah, kalau perkataannya berfungsi, saya setuju. Tapi saya ingat saya nggak bilang berfungsi, saya bilang itu bukan grace. Beda kan? Iya. Tapi kalau bukan grace lagi, salah. Karena tetap grace, walaupun tidak berfungsi. Artinya berfungsi itu artinya apakah dia punya fungsi digunakan nggak? Oke, pertanyaannya, apakah grace bisa nggak menjadi grace? Tidak. Enggak. Berarti. Apakah fungsinya bisa tidak digunakan? Bisa. Ya. Betul. Paling kurang begitulah Mbak Dia. Nah, ya. Apapun yang dibilang tadi kita sudah lupa, saya lupa, Mbak Lia lupa, paling kurang itulah mengertinya sekarang, oke? Oke. Oke, mantap. Oke, jadi kita mau kasih tunjuk ini. Kayaknya besok kita harus ulang lagi nih kalau gitu, San. Karena betul. Belum nyampe. Oke. Jadi firman Tuhan waktu didengar bisa menghasilkan itu, oke? Itu arahnya, oke? Itu arahnya. Harus ada firman Tuhan baru menghasilkan itu, oke? Boleh? Iya, betul. Boleh. Oke. Nah, Ini dia sekarang tetap belum. firman Tuhan yang dipraktekkan dan menghasilkan itu, oke? Itu saya kasih ke atas lah. Karena saya butuhkan dia di atas. Oke. Firman Tuhan yang didengar dan menghasilkan iman. Imannya, oke. Imannya sekarang imannya menghasilkan ini. Work. Oke. Imannya menghasilkan works, oke? Boleh? Imannya menghasilkan ini. Oke? Ini hasilnya. Jadi firman Tuhan dan artinya firman Tuhan tujuannya apa? Works. Setuju nggak? Apakah tujuan firman Tuhan works, Stan? Jacqueline? Bowie? Alin? Setuju? Iya. Apakah ini tujuannya? Karena apa gunanya firman Tuhan kalau nggak ada works-nya? Benar nggak, Alin? Apa gunanya? Iya, nggak ada gunanya. Tidak ada. Atau saya bilang supaya William Cup lah, good works lah, supaya benar-benar mantap ya. Good works, oke? Jadi
harus menghasilkan good works. Artinya tujuan firman Tuhan adalah good works. Dan kata lain good works apa? Penurutan kan? Iya. Dan bukankah penurutan itu hasil firman Tuhan yang namanya apa? Grace. Grace. Itu dia. Kan? Tapi kalau firman Tuhan tidak dipercaya, okay? Kalau firman Tuhan tidak saya percaya, saya dengar, saya ngerti, tapi saya pilih untuk tidak percaya, oke? Okay? Kalau firman Tuhan tidak dipercaya, okay? Kalau saya pilih untuk tidak percaya firman Tuhan, oke? Okay? Kalau ini yang saya pilih dengan firman Tuhan, oke? Okay? Artinya faith itu nggak ada. Artinya faith itu nggak ada kan? Nggak ada faith. Iya. Nggak ada faith. Dan kalau nggak ada faith, nggak ada juga. Nggak ada. Iya. Tapi Iya, betul. apakah karena nggak ada good works dan nggak ada faith, firman Tuhan juga menjadi bukan grace? Tidak. Tetap. Tidak, betul? Tidak. Karena firman Tuhan selalu grace. Betul? Itu dia. Jadi firman Tuhan menghasilkan good works atau tidak tetap grace. Tetapi waktu menghasilkan works itu hasil grace. Waktu tidak menghasilkan good works itu bukan hasil grace, walaupun itu grace yang tidak menghasilkan. Tuh. Bagaimana? Sudah mantap? Hari, oke, kita mau tutup dengan ini karena kita harus tutup. Tutup dengan ini. Besok kita lanjut ini. Oh, silakan. Tante Marcia? Iya, jelas, Randy. Oke. Jadi Tante Marcia, apa gunanya tahu apa solusi haus kalau nggak pernah minum? Iya. Dan nggak minum, dan waktu saya bilang, apa nggak minum? Kamu nggak percaya bahwa air itu akan membuat kamu nggak haus? Oh, saya percaya. Kenapa nggak minum? Saya nggak mau aja walaupun percaya. Tahu jawaban kita, Stan? Dengan kamu nggak minum, itu buktinya kamu tidak percaya. Oh, saya percaya. You can speak all you want, you don't believe. Kamu bisa ngomong sampai biru muka, dengan kamu tidak minum, itulah buktinya kamu tidak percaya. Karena percaya harus menghasilkan minum. Nggak bisa percaya lalu tidak minum. Oke? Boleh? Lanjut ya. Boleh. Mantap. Gimana semua? Mbak Dia, Nuni, halo Jacqueline, mantap. Lika, Dini, Dini, gimana Dini? Boleh Kak, mantap Kak. Pas tadi. Mantap ya. Jadi besok kita lanjut ya. Besok kita lanjut ayat berikut. Jadi setiap ayat mau dibongkar lah Sen ya. Setiap ayat dibongkar. Mantap Kak. Oke, mantap. Besok kita lanjut lagi ya. Oke. Jadi tolong kasih tugas-tugas ya untuk kalian punya members supaya semua maju serentak untuk siap. Sekali lagi, saya mau tutup dengan ini. Pelajaran-pelajaran yang kita biat sedang susun setiap hari hanya menghasilkan ini pernyataan dari pelajaran-pelajaran yang kita siapkan untuk hari Sabat punya ya, setiap hari kita tambah terus. Cuma ini hasil kita
Tuhan Yesus sudah mau datang. Nggak usah banyak-banyak. Tuhan Yesus nggak lama lagi akan datang. Oke? Jangan sia-siakan waktu yang sangat berharga. Oke? Mantap. Oke. Sampai kita ketemu besok, oke? Oke, Ibu Lika bisa tolong berdoa, Ibu Lika? Baik. Oke, mantap. Mari kita semua satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa pencipta yang kami sembah, yang kami percaya, yang telah mengasihi kami dan mengajarkan kami bagaimana harus mengasihi orang lain juga. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah. Kami boleh belajar lagi bersama-sama ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk hamba Tuhan, Brother Randy yang Tuhan pakai, yang begitu sabar menolong kami. Terima kasih untuk persekutuan yang indah. Keluarga spiritual kami di Amsop ini Tuhan, yang saling menyemangati. Berkati kami semua Tuhan. Kami mau terus memilih untuk berada di jalan Tuhan, sekalipun kami harus menderita sebagaimana Yesus Tuhan kami menderita. Kami siap mau dianiaya Tuhan di depan kami. Namun kami sadar sesadarnya Tuhan bahwa kami belum sempurna memiliki karakter-Mu. Itu sebabnya Tuhan tolong kami. Kami juga mau untuk lebih mengerti akan kebenaran firman Tuhan, sehingga dengan pengertian itu kebenaran Tuhan dapat menyatu dan menjadi kehidupan kami. Karena inilah yang harus kami tampilkan kepada dunia, dan Tuhan yang dimuliakan, bukan kami. Ya Tuhan, berkati saudara-saudara kami di Amerika yang akan beristirahat, dan kami di Indonesia yang akan melanjutkan probation kami. Kami mau terus untuk merenungkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Kami percaya ketika kami menggunakan grace, itu akan sanggup untuk menolong kami obey Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan jadi dalam hidup kami, dan hidup kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Kak Lika. Terima kasih Kak Ren.